Rare earth minerals, Tesla relies on these, but it's said that Sudah bukan rahasia lagi siapa yang menguasai rare earth, maka dia menguasai masa depan teknologi dunia. Inilah yang kini sedang dimainkan oleh Cina dengan langkah yang bisa mengubah dinamika geopolitik global. Bayangkan saja Cina baru-baru ini mengumumkan keputusan besar untuk menutup total ekspor rare earth ke Amerika Serikat. Dampaknya bisa menghancurkan industri teknologi Amerika yang sangat bergantung pada bahan-bahan ini. Cina sebagai negara dengan cadangan rare earth terbesar di dunia tahu betul apa yang mereka miliki. Mereka bisa mengunci kekuatan globalnya hanya dengan satu langkah, menahan pasokan rare earth ke negara lain. Ini adalah sebuah strategi yang jitu yang sudah lama mereka persiapkan. Cina bukan hanya sekadar negara penghasil, tapi juga pengolah utama rare earth yang dibutuhkan untuk industri-industri vital seperti baterai litium, mobil listrik, dan teknologi tinggi lainnya. Jika kita lihat lebih dalam, langkah Cina ini bukanlah tanpa perhitungan. Mereka tahu betul bahwa Amerika Serikat sangat bergantung pada pasokan rare earth untuk industri pertahanan, elektronik, dan energi terbarukan. Dengan menutup ekspor rare earth, Cina tidak hanya memukul sektor-sektor vital ini, tetapi juga membuat Amerika ketar-ketir, bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertahan dalam perang teknologi yang semakin sengit. Bagi Amerika Serikat ini adalah masalah besar. Jika Cina menutup pasokan rare earth, maka industri mobil listrik, peralatan pertahanan, dan elektronik mereka akan menghadapi krisis besar. Tesla, General Motors, bahkan Pentagon semua bergantung pada rare earth untuk menghasilkan baterai, motor, dan berbagai komponen vital lainnya. Tanpa pasokan yang stabil, produksi mereka bisa terhenti dan ekonomi mereka bisa terperosok dalam krisis yang dalam. Tak hanya soal ekonomi, dampaknya juga sampai pada keamanan nasional. Amerika Serikat tahu bahwa untuk menjaga dominasi global, mereka membutuhkan bahan-bahan penting ini untuk memenuhi kebutuhan pertahanan mereka. Tanpa rare earth, Amerika bisa kesulitan dalam memproduksi senjata canggih, radar, dan sistem pertahanan yang menggunakan teknologi mutakhir. Ini adalah kartu truf yang kini dipegang oleh Cina. Dengan menahan pasokan rare earth, Cina sebenarnya sedang menunjukkan dominasinya dalam permainan ekonomi global. Mereka bisa memperlambat atau bahkan menghentikan kemajuan teknologi Amerika, menjadikannya tergantung pada negara mereka. Ini adalah langkah yang bisa meruntuhkan strategi Amerika dalam waktu singkat. Salah satu alasan mengapa Amerika tidak siap menghadapi langkah ini adalah ketergantungannya yang mendalam pada pasokan rare earth dari luar negeri. Meskipun mereka memiliki cadangan bahan tambang ini, namun pengolahan dan pemurnian rare earth di Amerika sangat terbatas. Ini membuat mereka tergantung pada negara-negara seperti Cina yang menguasai hampir seluruh rantai pasokan dari penambangan hingga pemurnian. Namun, di balik ancaman ini ada peluang besar bagi Indonesia. Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk di antaranya rare earth. Negara-negara besar seperti Amerika, Uni Eropa, dan Jepang mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Cina. Indonesia yang memiliki cadangan rare earth bisa menjadi mitra strategis untuk menggantikan posisi Cina dalam rantai pasokan global. Bagi Amerika, ini adalah pelajaran penting. Mereka kini akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari sumber pasokan alternatif. Namun, membangun infrastruktur pengolahan yang besar dan efisien bukan hal yang mudah. Proses ini membutuhkan waktu, investasi besar, dan tentu saja kerjasama dengan negara-negara yang memiliki potensi besar dalam industri rare earth.
Namun, kita harus ingat bahwa rare earth bukan hanya soal bahan mentah. Ini adalah komponen kunci dalam pembuatan baterai listrik, motor listrik, dan bahkan alat-alat canggih dalam sektor medis. Industri teknologi di seluruh dunia sangat bergantung pada bahan-bahan ini. Siapa yang menguasai rare earth, mereka yang mengendalikan masa depan. Salah satu tempat yang teknologi pengolahan rare earth yang ramah lingkungan dan efisien. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sektor ini dikelola dengan baik, tanpa merusak lingkungan dan menghindari potensi kerusakan sosial yang bisa timbul dari eksposur tambang. Ekonomi yang lebih luas. Indonesia juga bisa membuka kerjasama dengan negara-negara besar lainnya yang juga sedang mencari alternatif pasokan rare earth. Misalnya, Uni Eropa yang memiliki visi besar dalam transisi energi bersih, atau Jepang yang berusaha mengurangi ketergantungannya pada Cina. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan potensi ini. Jika pemerintah bisa menciptakan kebijakan yang ramah industri dan investasi, maka Indonesia bisa segera menjadi negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Langkah Cina ini tentu akan mempercepat pergeseran geopolitik yang sedang berlangsung. Kita akan melihat semakin banyak negara yang mencoba membangun pasokan rare earth alternatif. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa berada di posisi yang menguntungkan dalam persaingan ini. Namun, Cina juga bukan negara yang mudah menyerah. Mereka akan terus mencari cara untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pasar global. Jika mereka berhasil mengatasi hambatan yang ada, mereka masih bisa mengendalikan pasokan rare earth untuk beberapa waktu ke depan. Reaksi dunia terhadap langkah Cina ini akan sangat menentukan arah kebijakan global dalam jangka panjang. Apakah negara-negara besar akan menemukan sumber alternatif atau malah semakin bergantung pada Cina? Ini adalah pertanyaan besar yang akan menentukan masa depan teknologi dan industri global. Indonesia harus siap untuk menjadi penyedia utama rare earth yang dapat diandalkan dunia. Ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat posisi kita dalam peta ekonomi global. Namun, itu semua bergantung pada seberapa cepat kita bisa bergerak dan memanfaatkan potensi yang ada. Jadi, langkah Cina menutup pasokan rare earth ke Amerika bukan hanya masalah perdagangan, tetapi juga pertaruhan geopolitik yang besar. Bagi Amerika, ini adalah ancaman serius. Bagi Indonesia, ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masa depan dunia ada di tangan mereka.